Ini judulnya. Nah, dengar Bunda boleh? Pada zaman dahulu di suatu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Ada sebuah alkisah keluarga miskin. Nah, yang nengok Bunda yang di sini sangat tidak punya apa-apa. Nah, alkisah itu berjudul Si Malin Kundang, Anak yang Durhaka. Mau saya Bunda jadi anak yang durhaka? Kela, asik kali ceritanya. Mau cerita sama Bunda di depan? Iya, dengar Bunda ya. Kita lanjutkan. Oke kan? Siapa yang udah pernah dengar cerita Malin Kundang, Nak? Mau dengar lagi nggak dari Bunda? Dikutu dia nanti jadi batu. Nah, di sebuah desa terpencil hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama anak lelakinya bernama si Malin Kundang. Siapa nama anaknya sayang? Malin Kundang. Jangankan untuk membeli baju, beli rumah atau sepatu, untuk makan saja mereka susah. Nah, suatu ketika si Malin Kundang sedang asik-asik berjalan di pasar untuk menjual kayu bakar. Kok jual kayu bakar Bunda? Karena kerja sehari-hari mereka si pencari kayu bakar. Dia pergi ke tepian dermaga untuk menjual kayu bakarnya di pasar tepian dermaga atau pantai ya sayang ya. Nah, saat asik menjual berjalan-jalan si Malin Kundang, dia melihat ada sebuah kapal pesiar yang sangat megah. Dia takjub, dia suka dengan kapal itu. Namun dengan rasa penasarannya, si Malin Kundang pun mendekati kapal tersebut. Wah, kapalnya besar sekali, kata si Malin Kundang. Besar sekali kapalnya. Tiba-tiba muncullah seorang paman. Paman ini saudagar kaya, Nak. Hai anak muda, kata paman itu. Iya paman, ngapain kamu di sini? Kata si paman itu. Paman, ini kok kapalnya besar ya? Katanya kan. Kenapa? Kamu pingin? Iya paman, saya mau. Siapa nama kamu, Nak? Kata paman itu sama si Malin. Lalu si Malinnya bilang, namaku Malin. Karena paman itu melihat penampilan si Malin yang sangat lusuh, tidak selayaknya orang-orang biasa, ya. Namanya juga dia tadi apa sayang, miskin ya. Lalu paman itu berniat untuk mengajak si Malin kemana? Merantau. Nah, diajaklah sama paman saudagar kaya itu si Malinnya. Lalu tidak berpikir panjang, Malin pun bergegas balik ke rumah. Kembali ke rumah, untuk meminta izin kepada si ibu. Mamanya yang asik sedang di dapur menyusun kayu bakar untuk jualan besoknya, terkejut. Iya Nak, apa Malin? Kamu bikin hidup emak aja, kata si emaknya Malin. Mak mau nggak punya rumah besar? Kata si Malin. Mak mau nggak punya baju yang bagus? Mak mau nggak punya perhiasan yang banyak? Kata si Malin. Karena mendengar perkataan anaknya, si mamanya berpikir, kamu nih mimpi Malin. Apa kamu nih mimpi siang bolong? Kata mamanya si Malin. Enggak Mak, aku nggak mimpi. Kalau emak mau kita hidup enak, jadi orang kaya, aku ingin merantau Mak. Izinkan aku merantau ke negeri orang. Kata si Malin. Tetapi Malin namanya, saya bukan Malin ya, bukan Malinnya Malin. Tetapi Mama masih tak mengizinkan. Tidak Nak, kalau engkau meninggalkan emak di sini, yang dua renta ini, bagaimana nasib emak di sini? Mak, aku janji setelah aku kaya nanti, setelah aku sukses, aku akan bawa emak ke kota, ke tempat aku, kata si Malin. Aku janji Mak, aku tidak akan jadi anak yang durhaka, kata si Malin kepada emaknya. Dengan berat hati,
si emaknya pun mengizinkan Malin untuk pergi merantau. Baiklah nak, jika itu yang engkau mau, emak akan mengizinkan, kata emaknya nak. Tapi jadi ya nak, emak diingat-ingat emak nak. Nah, lalu si Malin pun berpamitan dan pergilah. Aduh Malin, dengan menangis emaknya. Nah, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si Malin Kundang tidak kunjung datang. Kemana Malinnya? Mulai lupa sama mamanya. Jangankan untuk menanyakan kabar maknya, mengirim surat, ingat saja dia tidak. Nah, suatu ketika lagi, di suatu hari, di sebuah dermaga di mana Malin Kundang saat itu bertemu dengan kapal pesiar kapal besar sayang kan? Nah, muncullah juga sebuah kapal yang sangat megah. Kan ombaknya, sangat. Berhentilah sebuah kapal yang besar. Nih, rupanya para penduduk di sana melihat bahwasanya ada si Malin di atas kapal. Dengan gagahlah si Malin. Kata si Malin. Dengan gagahnya, iya, karena dia sudah kaya. Tadinya apa dia nak? Miskin. Merantau dia ke negeri orang, dia jadi kaya. Dilihat oleh penduduk desa tempat si Malin tinggal. Itu sepertinya si Malin, kata penduduk di sana. Iya, wah, ini aku harus kasih tahu emaknya Malin, kata penduduk yang ada di daerah tempat tinggal si Malin. Berlari ya kan? Mak. Emaknya si Malin yang tua renta nak. Siapa yang menurut aku? Siapa? Mak, ada apa kamu Win? Rupanya sahabatnya Malin yang memanggil emaknya si Malin. Mak, itu di sana. Kamu ngomong pelan-pelan, kata emaknya kan. Emak tak bisa dengar kalau kamu ngomong seperti itu, kata emaknya. Mak, di sana ada kapal besar. Di sana aku melihat Malin. Terkejut mamanya. Hah? Malin? Kamu serius? Kata mama si Malin ke kawannya, ke sahabatnya si Malin. Ya sayang. Iya mak, di sana ada kapal besar. Aku melihat Malin mak. Malin sudah jadi orang kaya, sudah sukses. Dia punya kapal besar. Dia membawa istrinya yang cantik. Dengan senang dan bercampur sedih, berburulah mamanya menuju kapal si Malin. Tapi apa yang terjadi sayang? Sampai di dekat kapal pesiarnya si punya Malin, ternyata Malin Kundang tidak diakui oleh ternyata mamanya Malin Kundang tidak diakui oleh si Malin. Malin, ini emakmu nak, ini emakmu, kata si ibu Malin datang ke Malin Kundang. Tapi karena si Malin Kundang melihat emaknya yang lusuh, kumuh, dengan baju yang bertempel-tempel, ada nggak bundanya baju tempel kan? Nah, ini. Dia tidak mengakui. Bergumam dia dalam hati. Kenapa juga emaknya bertampilannya seperti itu? Bikin malu aku saja. Lalu ditanya si Malinnya sama istrinya. Abang, siapa itu bang? Kata si Malin. Apa kata si Malin? Tidak, aku tidak kenal. Malin, ini emakmu nak. Kata si Malin Kundang, apa kata emak Malin Kundang kepada Malin Kundang? Tidak. Kata si Malin Kundang, kamu bukan emakku. Emakku tidak jelek seperti kamu. Emakku tidak miskin seperti kamu. Dan emakku tidak lusuh seperti kamu. Malin, ini emak nak. Kata si emaknya Malin Kundang. Lalu didekatinya lah istrinya Malin Kundang. Kamu pasti istrinya Malin karena cantiknya kamu, kata emak si Malin. Tapi istrinya Malin Kundang hanya menghindar dari pegangan mama si Malin. Tidak. Dilemparlah mama si Malin ini sama Malin. Pas tangannya Malin dipegang mamanya. Tidak. Hai penjaga. Singkirkan wanita tua dan lusuh ini dari hadapanku, kata si Malin Kundang.
dengan sakit hati, sedih, lalu berdoalah si Ibu Malin. Baiklah Malin, jika itu pengakuanmu. Aku yang membesarkanmu nak, aku yang mengandungmu 9 bulan dalam perutku. Aku yang mengizinkan engkau merantau hingga engkau menjadi kaya raya seperti ini, tapi kau tidak mengakui aku sebagai anakmu. Baiklah, jika itu kemauanmu, aku akan berdoa. Berdoalah Mama si Malini sayang. Apa kata Mama si Malini? Ya Allah, ya Tuhanku, jika benarlah si Malin Kundang itu bukan anakku, maka kutulah aku sebagai batu. Nah, dia menjadi batu, kata mamanya. Dia berubah apa? Dia meminta kepada Allah, kalau memang si Malin Kundang itu bukan anaknya, rubahlah dia menjadi batu. Tetapi jika si Malin Kundang itu benar adanya anakku, anak kandungku, maka dialah yang diubah menjadi batu, seperti hatinya yang telah membatu. Wush, petir, hujan, angin datang ya sayang. Seketika itu juga Malin Kundang dikutuk menjadi batu, berubah menjadi batu. Ya, tepuk tangan dong. Ya, kita. Nah, kita mau tanya, dari cerita Bunda tadi, apa yang sayang Bunda dapat? Iya, boleh kita durhaka sama mama? Boleh kita durhaka sama orang tua? Kalau durhaka sama orang tua mau jadi seperti Malin Kundang? Jadi apa Malin Kundang? Jadi batu mau, jadi Malin Kundang kayak gini nak, jadi batu? Bunda nak mau. Makanya kalau kata mamanya, sayang tolong mamanya, abang, kakak tolong mama, boleh kita bilang boleh? Oh, karena itu perbuatan yang tidak disukai sama Allah. Karena itu perbuatan yang tidak disayang sama Allah. Iya. Boleh kita jadi durhaka sama orang tua?